Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wildan Nuramdani dari program studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Nah, di sini di video kali ini kita akan mereview tentang satu aplikasi bernama Hadis Pro. Nah, di Hadis Pro ini terdapat beragam hadis yang bisa kita lihat. Dan tujuan dari video ini tidak lain adalah untuk membantu siapa saja yang ingin mempelajari atau hanya sekedar mengetahui hadis saja. Nah, saya akan mereview suatu aplikasi yang dipakai untuk mencari hadis untuk memudahkan atau membantu teman-teman sekalian apakah si aplikasi hadis ini mudah atau tidaknya, atau fitur-fiturnya membantu atau tidaknya, supaya teman-teman sekalian bisa mengetahui itu, supaya teman-teman sekalian bisa memilih aplikasi hadis yang cocok untuk teman-teman sekalian dan tentunya mudah dipahami, tidak ada bug sama sekali, terus mudahnya menggunakannya, kemudahan menggunakannya dan lain-lain. Tujuan kedua yaitu untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu literasi digital pada Prodi Ilmu Hadis semester 1 ini. Dan tentunya kita akan mempelajari atau mereview aplikasi hadis bernama Hadis Pro, dan kita lanjutkan dengan pembahasan seputar aplikasi ini. Terima kasih. Oke, sekarang kita mulai dari Google Play Store tentang informasi aplikasi Hadis Pro ini. Kita mulai cari. Nah, sudah terinstall ya. Hadis Pro Sunnah Grades diciptakan oleh Islamic Pro Apps. Kita lihat tentang aplikasi ini. Nah, dalam aplikasi ini menawarkan hadis dalam berbagai bahasa dengan nilai-nilai hadis yang berbeda, dan status aplikasi ini masih dalam perkembangan. Dengan aplikasi kami, Anda dapat mudah mengakses banyak koleksi hadis otentik dalam berbahasa asing. Dinilai juga, jadi grades dalam hadis ini, kualitas dalam aplikasi hadis ini itu dinilai oleh ulama terkenal. Nanti untuk pembahasan selanjutnya ada di aplikasi ini. Kita hanya membahas tentang sebagian dari deskripsi aplikasi ini. Beberapa fitur diantaranya beragam hadis dalam berbagai bahasa, diantaranya Arab, Bengali, Inggris, Prancis, Indonesia juga termasuk, terus Tamil, Turki, dan Urdu. Nah, seputar grading hadis oleh ulama berbeda, termasuk Syekh Al-Albani dan Syekh Su'aib Al-Arnaud. Opsi pencarian, pemfilteran lanjutan untuk menemukan hadis dengan yang Anda cari dengan cepat. Terus antarmuka yang bersih dan mudah digunakan, yang memudahkan untuk membaca dan membookmark hadis favorit Anda. Jadi ada fitur bookmark, jadi sebagai kalau istilahnya penanda dalam kitab hadis yang kita baca. Jadi misalnya ada hadis yang kita sukai, kita
bookmark itu, simpan itu dalam bookmark. Pembaruan rutin dengan hadis dan bahasa baru untuk menjaga koleksi kami tetap segar dan relevan. Nah, versi 0.7.0, jadi masih dalam perkembangan ya. Diupdate pada 23 April 2023. Di tahun kemarin update terakhir. Pendownload 50.000 lebih downloadan. Terus OS wajib. Aplikasi ini hanya terdapat pada Android versi 4.1 dan yang lebih baru. Ini baru informasi sebagian. Ditawarkan oleh Islamic Pro Apps, aplikasi ini dirilis pada 11 November 2022. Dan itu saja. Kemudian kita akan lanjut ke aplikasinya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Hadis Pro. Jadi dalam aplikasi Hadis Pro ini, pengaturan tema gelap dan terang itu disesuaikan mengikuti pengaturan tema dan gelap pada HP kita. Kita akan coba ya tema terang dan gelapnya. Nah, tuh langsung di sini ada menu-menu. Satu menunya home. Jadi di sini di aplikasi ini deskripsi aplikasinya menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Kita coba ke dalam satu kitab Sahih Bukhari. Kita coba. Oke. Nah, nama-nama bab di sini menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang kurang paham dengan bahasa Inggris mungkin akan sulit dalam mengaplikasikan aplikasi ini. Oleh karena itu dibantu dengan ikon-ikon seperti gambar buku ini dengan warna yang berfungsi sebagai pembeda. Home yang dilambangkan dengan rumah atau lebih masyhur kita anggap beranda. Kita coba Sahih Muslim. Kita coba dengan Sunan Abi Daud. Nah, kitab At-Thaharah. Nah, di sini terdapat sanad hadis, juga matan hadis, terjemah hadis yang diatur dengan bahasa Indonesia, kemudian derajat sebuah hadis yang bersumber dari syekh-syekh, seperti di sini ada Syekh Albani dan lain-lainnya, ditambah dengan ini posisi-posisi hadis ini pada kitab aslinya. Kemudian kita lanjut ke di sini ada di sini ada 7 kitab hadis. Kemudian kita lanjut ke menu search atau pencarian. Di sini tampilannya sangat kosong sekali ya. Nah, di sini hendaknya ditambahkan dengan variasi-variasi seperti quotes harian dan lainnya juga. Di menu search ini kita akan mendapatkan menu filter. Jadi di filter ini kita bisa mencari hadis menggunakan bahasa Arab atau teks Arab ataupun dengan translate-nya atau terjemah yang kita atur dalam pengaturan. Kita akan coba memakai bahasa Indonesia. Pertama, kita akan cari hadis tentang seputar zakat misalnya. Nah, di sini langsung keluar ya.
Kemudian kita akan mencari berdasarkan kata bohong. Nah, kebohongan ada ya. Terus kita akan mencari hadis dengan rawi al-a'la atau nama sahabat. Oke, kita akan cari dengan nama Abu Hurairah. Nah, ada Abu Hurairah. Worth it sekali teman-teman untuk mempraktikkan metode tahrij dalam aplikasi ini dalam bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Kita coba menggunakan teks Arab. Oke. Kita awali dengan kata niat. Seperti tadi ya. Nah, kekurangan di teks Arab ini sedikit lama teman-teman dalam pencariannya. Nah, ada ya. Terus kita menggunakan nama sahabat. Contoh Utsman. Contoh dengan Abu Bakar saja. Abu Hurairah seperti tadi saja. Abu Hurairah. Oke, kita cari. Wah, tidak ketemu teman-teman. Kita coba dengan nama lain. Utsman. Kita coba dengan nama Utsman. Nah, wah, tidak keluar teman-teman. Kita coba cari. Nah, ada Utsman bin Affan, tapi yang di atasnya Abu Hurairah. Nah, gitu. Kita akan langsung ke menu bookmarks atau penanda di sebuah kitab hadis. Untuk penanda hadis yang kita tandai, kita akan coba fitur ini ke menu utama kembali, yaitu home. Nah, mencoba untuk menggunakan aplikasi bookmarks ini, kita harus ambil dari buku atau kitab hadis. Nah, ada ini, ada icon ini, kita pencet. Nah, langsung kita melihat di bookmarks kita. Dan ada
Terus kita langsung ke menu selanjutnya, yaitu hadis random. Di sini aplikasi akan menampilkan hadis sesuai dengan apa yang aplikasi mau, atau lebih enaknya kita bahasakan pencarian otomatis. Nah, Salah. setelah ini kita akan refresh aplikasi atau hadis ini. Kita coba. Nah, akan berganti-ganti seperti ini. Nah, langsung kita akan ke menu terakhir, yaitu settings, pengaturan. Nah, di sini banyak sekali bahasa untuk terjemahan. Kita akan coba dengan bahasa Urdu ya teman-teman. Kita akan lihat jika menggunakan bahasa Urdu akan seperti apa terjemahnya. Nah, akan seperti ini teman-teman terjemahnya. Terus gitu, kita akan coba dengan bahasa Turki. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita akan ke pengaturan lagi. Kembalikan seperti semula menggunakan bahasa Indonesia. Ini pengaturan untuk pengadaan tampilan peringkat hadis seperti tadi. Jika dimatikan maka tampilan informasi tentang kualitas hadis akan disembunyikan. Ada, tetap akan ada, namun disembunyikan, tidak ditampakkan secara langsung. Teks Arab, ini pengaturan untuk pengadaan teks Arab pada aplikasi ini. Terus pengaturan tentang ada dan atau tidak adanya terjemah pada aplikasi ini. Terus untuk aksesibilitas, kita ada fitur di sini, di hadis ini, ukuran teks dalam aplikasi ini, teks Arab. Kita akan coba. Nah, bisa besar. Jika ada pengguna yang memiliki kekurangan atau gangguan pada mata seperti minus atau seperti apa, maka hendaknya diatur besar kecilnya teks pada aplikasi ini. Kemudian pengaturan di terjemahnya sama seperti yang tadi. Oke, di sini juga ada untuk lintas ke website. Dari aplikasi ini kita akan masuk ke website. Nah, akan coba. Dan nah, ini website dengan pengadaan kitab hadis yang lebih sama saja website dari aplikasi ini. Kita akan lihat. Kita akan kembali ke aplikasi. Terus kita akan bacakan info dari aplikasi ini. Nah, di sini seperti website tentang data-data yang ada di aplikasi hadis ini, teman-teman. Hadis Pro, aplikasi hadis sederhana dengan berbagai bahasa dan grades hadis. Tentang proyek, Hadis Pro menyediakan al-hadis dalam bahasa Anda tanpa menampilkan iklan. Nah, ini salah satu keunggulan dari aplikasi ini, jarang sekali ada iklan, teman-teman. Jadi kita akan nyaman menggunakannya jika ada kelebihan lain. Terus tidak adanya izin aplikasi ini seperti izin menggunakan mikrofon. Terus tidak ada
permintaan data-data seputar pengguna, misalnya login dalam aplikasi, tidak ada. Jadi setelah mendownload kita akan disuguhkan dengan aplikasi ini secara langsung tanpa ada izin-izin seperti itu. Oke, terus fitur saat ini terus hadis dalam berbagai bahasa, mencari hadis tertentu, nilai hadis. Nah, ini ulama-ulama yang menjadi rujukan seputar kualitas hadis, yaitu Al-Albani, Zubair Alizai, Muhammad Fuad Al-Abdu Al-Baqi, Suhaib Al-Arnud, Salim Al-Hilali, Al-Abu Huddah. Terus tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya. Buku rujukan dari aplikasi ini adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abi Dawud, Jami At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Al-Malik. Platform yang didukung. Nah, ada sedikit perbedaan dari informasi di Google Play Store dan informasi dari aplikasi ini sendiri, yaitu platform yang didukung untuk aplikasi ini. Jika di Google tadi hanya versi 4 atau selebihnya, di platform ini diinformasikan bahwa aplikasi ini bisa digunakan di Android versi 5.0 atau versi yang lebihnya. Kemudian bisa digunakan di iOS. Nah, aplikasi ini juga memberi kita keluasan untuk mengkritik atau menambahkan fitur ke dalam aplikasi ini sesuai apa yang kita mau, ataupun menambahkan kritik bila mana ada bug dan kekurangan lain-lainnya. Oke, setelahnya kita mereview aplikasi tersebut, sudah saya temukan beberapa kekurangan dari aplikasi ini. Di antaranya satu, desain visual yang berkesan monoton, tidak berwarna. Mungkin memang berwarna tapi hanya mengedepankan fungsional, tidak mengedepankan faktor estetika. Fungsi dari warna tersebut tentunya membedakan sebagai pembeda di antara, contoh, dalam menu home ada beberapa kitab yang ditandai dengan ikon dengan warna yang berbeda-beda. Nah, yang kedua yaitu tipografi yang terlalu resmi. Ketiga adalah respon aplikasi yang lambat ketika kita mencari hadis dengan menggunakan teks Arab. Terus bahasa deskripsi bahasa dalam aplikasi tersebut menggunakan bahasa Inggris. Kemudian tidak adanya rantai sanad, tidak adanya pembeda antara rantai sanad dan matan pada hadis, dan tidak adanya biografi setiap riwayat hadis dalam suatu hadis ataupun seluruh periwayatan hadis. Nah, adapun untuk perbaikannya dilihat dari kekurangan tadi. Hendaknya desain visual yang monoton itu dikembangkan dengan faktor estetika yang lebih enak, lebih nyaman digunakan oleh pengguna. Terus latar-latar yang terlalu kosong hendaknya diisi dengan apapun itu, entah itu kata-kata hadis, terus sejarah apapun itu, sejarah kenabian ataupun kaul-kaul ulama tentang seputar keislaman. Terus ditambah dengan tipografi, hendaknya diberi variasi, tidak hanya tipografi yang resmi saja. Kemudian pada respon aplikasi terhadap pencarian pengguna yang menggunakan bahasa Arab, hendaknya diberikan respon yang sangat cepat. Kemudian pada rantai sanad dan matan hendaknya dibedakan, entah itu dengan warna ataupun dengan apa, tetapi menurut saya yang paling efisien dengan warna.
Kemudian setelah rantai sanad, biografi dari periwayat-periwayat hadis hendaknya ditambahkan menjadi fitur baru. Adapun fitur yang akan menarik perhatian dan akan memudahkan pengguna adalah fitur penafsiran dari setiap hadis dalam kitab-kitab hadis yang ada di aplikasi ini. Tentunya penafsiran ini diambil dari ulama-ulama terkenal ataupun karangan kitab dari ulama yang terkenal, entah itu siapapun itu. Terus ditambahkan dengan asbabul wurud di setiap hadis yang memiliki asbabul wurud, karena tidak semua hadis memiliki asbabul wurud. Nah, mungkin seperti itu dari saya sebagai review aplikasi ini. Hendaknya kepada pengguna yang ingin memakai aplikasi hadis ini dipertimbangkan kekurangan dan kelebihan dari aplikasi ini. Mungkin untuk orang-orang awam yang hanya sekedar ingin mengetahui penjelasan hadis kurang disarankan, karena banyak sekali kekurangan dan nampaknya bisa dimaklumi karena aplikasi ini masih ada pada fase perkembangan. Oleh karena itu hendaknya memilih mana yang akan menurut pengguna nyaman untuk teman-teman sekalian dalam menggunakan aplikasi tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kekhilafan dalam berkata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada konten selanjutnya. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she